pada saat sekarang investasi agak sulit ya. Jadi pada hal yang sangat menarik. Mungkin gini, untuk investasi kita alihkan ke negara-negara yang punya modal tapi tidak terkena krisis seperti di Tengah. Itu lagi-lagi inginnya investasi pada makanan gitu. Pak, ada langkah untuk proteksi pasar di dalam negeri juga di dalam Jawa Barat ya pasti insya Allah tidak akan memutuskan bagaimana Jawa Barat mengkonsumsi produk Jawa Barat sendiri. Ini kan masalah kemandirian sebagai saya katakan tadi kan, kalau kita sudah mandiri dalam berbagai bidang dan tidak mandiri pada sedikit bidang saja, maka kita dalam bidang-bidang yang sudah kita mandiri kan kita tidak terkena krisis seperti umpamanya pertanian pangan tadi kan tidak. Mengapa? Karena sudah swasembada. Kemudian kedelai masih terkena krisis karena belum swasembada. Bapak kan lebih memfokuskan kepada panen, sementara kan kita tidak diperkenankan untuk mengirim itu impor luar negeri. Kalau kita sudah mewacana. Karena gini, banyak sawah-sawah kita juga 30% dari sawah kita kan juga pada hari ini belum berproduksi dengan baik. Ya, 40%-an itu aja 30% itu beberapa kawasan juga tidak bertempat. Tapi kata saya itu Pak, adakah upaya dari pemerintah provinsi Jawa Barat ini untuk mewacanakan kepada teman-teman wartawan diberitakan kemudian ada investasi segala macam itu sudah bagi dari usaha. Saat yang sama saya pikir para investor juga pasti melobi pemerintah pusat. Dan sama gitu, kita juga memanfaatkan pemerintah pusat bahwa ternyata kita punya keunggulan di saat para investor yang lain sulit masuk ke Indonesia, sehingga ada para investor di tengah yang ingin masuk ke Indonesia tapi di pertanian, padi khususnya. Nah, oleh karenanya perlu ada hitung-hitungan kapan kita akan surplus padi, kan surplusnya bisa di ekspor keluar dengan harga yang memadai, kemudian membuat masyarakat makin lebih baik. Ada follow-up dalam waktu dekat. Insya Allah. Kita sekarang mau bertemu dengan Presiden bersama para gubernur ini. Kita akan katakan akan lobby untuk dibuka tersebut karena bagaimanapun Jawa Barat punya kemandirian di bidang itu, kemandirian yang kemudian dihargai dan didorong supaya berproduksi lebih banyak lagi dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi hasil kemudian surplus tersebut kan bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan Jawa Barat yang tidak kan larangan ekspor seperti sementara jangan sampai keamanan pangan dan ketahanan pangan baru kita memiliki 2 tahun terakhir ini terganggu oleh spekulasi beberapa ekspor keluar yang tidak hiraukan ketersediaan pangan di dalam negeri. Satu lagi Pak Punten ya, kalau yang lain tidak saya kelap. Itu Pak, Belanda itu juga besar ya Pak? waktu dulu besar. Tujuannya iya saya tidak baru tahu. Tujuannya kenapa saya berpikir kepada Pak Gubernur Jawa Barat karena 3 tahun terakhir itu promosi Jawa Barat di Belanda itu luar biasa dan mendapat respons yang positif dari Belanda juga baik dari pemerintah maupun masyarakat. Contohnya untuk ikon promosi Kampung Fair yang dikunjungi dari 140.000 orang tahun lalu itu poster dari penari Jawa Barat. Itu kan apresiasi jumlah turis Eropa yang berkunjung ke Jawa Barat kita 100 ribuan per tahun, 60% dari Belanda. Dan perhatian mereka terhadap Jawa Barat juga luar biasa. Nah, dalam konteks inilah kami berkunjung gubernur sekaligus bersama beliau dan mengundang Jawa Barat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan promosi. Tentunya seperti dikatakan oleh Pak Gubernur dengan cost benefit analysis yang tepat, kita ke sana kita dapat apa untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan saya mengingatkan bahwa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa dengan turis yang datang itu adalah menikmati budaya Jawa Barat, bukan mempengaruhi atau merusak budaya yang sudah ada. Itu suatu approach yang sangat positif dan memang dalam konteks global saat ini ini yang harus kita lakukan karena itulah budaya yang kita jual kepada masyarakat. Saya kira program yang disampaikan tadi adalah sejalan dengan apa yang memang kami akan lakukan.
Jadi penekanannya pada budaya dan pariwisata ya. Budaya, pariwisata, trade dan investment juga. Karena itu kan satu konsep TTI, trade, tourism, trade dan investment. Kami paling tidak di bidang itu. Pak, menanggapi permintaan ini bagaimana Pak? Ya, kita apa namanya terima kasih atas perhatian tersebut yang kita akan menyiapkan buat kita untuk apa namanya komunikasi membuka dan menerima peluang itu menyebut peluang itu. Dan tadi Pak Wakil Gubernur juga berkata bahwa satu di antara respon-respon dari Belanda Wakil juga adalah Wakil Gubernur Belanda. Pak yang hadir di Independence Day kita siapa? Oh ya, yang hadir di Independence Day kita for the first time itu adalah Perdana Menteri Belanda. Itu baru pertama kali Pertama kali merdeka. kita merdeka. Untuk sejak Indonesia. Belanda dibangkitkan. Lumayan hutang budi secara halus. Dan di Tongtong kemarin pavilion Indonesia juga Ratu Beatrix datang. Tadi foto-fotonya saya berikan. Karena ada stand Jawa Barat di sana. Jadi ini mungkin akan rutin ya Pak diselenggarakan di sana khusus untuk pertontonan budayanya sendiri. Iya, kalau Tongtong itu sudah ke 51 sekarang. Akan ke Sejak tahun 51. berapa? Jadi ini ke 51 ya, dikurangi saja. Yang saya tahu karena saya sekarang tahun keempat di sana, 3 tahun terakhir ini Jawa Barat itu selalu aktif ikut di sana dengan delegasi yang minim tapi hasil yang maksimal. Maaf Pak, 51 itu setiap tahun Setiap tahun diselenggarakannya. Jadi ini tahun ke-51 Tahun dari ke-51. awal itu nanti saya ngurus sendiri Pak. Adakah ketertarikan yang lain Pak mereka? Kan banyak sekali yang membutuhkan pertanian segala macam. Oh ya, saya kira untuk Jawa Barat perhatian Belanda sangat luar biasa. Tidak hanya di bidang tourism, investasi juga, pertanian juga. Delft itu kan dipenuhi juga oleh orang-orang tamatan ITB, orang Jawa Barat yang sekolah di sana jadi kita pasti ITB. Jadi cukup banyak HK-nya ITB. Jadi kedah seueur Pak. Bapak hatur nuhun Pak.